Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Saya berharap dimanapun semua teman-teman berada, kiranya selalu berada dalam perlindungan kasih Tuhan. Dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan yang baik dari Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kita masih ibadah secara online seperti saat ini, namun semua itu tidak mengurangi semangat dan rasa sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Bersyukurlah pada Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mengucapkan syukur atas kasih setia Tuhan kepada kami semua dalam sepanjang sepekan yang telah kami lalui ini. Puji dan syukur kami anak-anak-Mu kembali dipertemukan dalam ibadah online kami pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai ibadah kami ini hingga kesudahannya. Hadirlah dalam ibadah kami ini ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu selalu ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mau memulai ibadah online kami pada saat ini. Haleluya, amin. Teman-teman yang terkasih, mungkin sepanjang minggu ini yang telah kita lalui, kita banyak berbuat dosa kepada orang tua, teman, saudara, atau siapapun itu. Mari sama-sama kita datang ke hadirat-Nya untuk merendahkan diri, meminta ampun atas segala dosa-dosa dan perbuatan kita. Untuk itu, mari kita sama-sama mengangkat pujian menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
Hojana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Teman-teman remaja Pokanaan, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Dian, saya mengajak teman-teman semua untuk bernyanyi pujian PKJ 279, Semua Orang Inginkan Kebenaran. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Kata pemazmur, semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran, dan jalan keselamatan. Shalom adik-adik dan selamat hari Minggu. Ketemu lagi bersama Kakak Dian di minggu ini. Kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Namun sebelum itu Kakak Dian tanya dulu, kalian semua dalam keadaan sehat? Ya. Puji Tuhan ya kalau kita semua sehat. Dan Kakak Dian harap kalian sudah siap untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita satu dalam doa dulu, kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadirat-Mu seraya mengucap syukur ketika hari ini Tuhan masih memberikan kami kerinduan untuk bersama-sama beribadah kebaktian remaja.
tiba saatnya ya Tuhan, kami akan kembali membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami anak-anak Tuhan, sehingga kami siap mendengar firman-Mu dan akan memberlakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan bercerita tidaklah lebih hebat dari adik-adik. Engkau berkati hamba, bimbing hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah, karena anak-anak-Mu ini sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Ya, adik-adik remaja, Kakak Dian mau tanya dulu. Adik-adik hari ini sudah berdoa belum? Pagi hari saat kalian membuka mata kalian mengucap syukur tidak sama Tuhan? Kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali beraktivitas. Ya, sebagian orang bahkan menganggap doa itu sebagai nafas kehidupan. Maka bersyukurlah kita semua yang bisa menjadikan doa itu sebagai nafas kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar kembali tentang doa yang sebenarnya. Bagaimana doa itu berkuasa di dalam kehidupan kita. Oke, untuk itu mari kita membaca dulu firman Tuhan dari Matius 6 ayat 5 sampai 13. Ini seringkali kita baca. Matius 6 ayat 5 sampai 13. Kakak Dian akan bacakan dan Kakak Dian harap adik-adik semua mengikutinya di rumah. Di bawah judul Hal Berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa-doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, Kakak Dian mau tanya dulu. Adik-adik pernah enggak menerima SMS yang berisi suatu doa yang sangat mengesankan, tetapi di bawah doa-doanya itu ada sebuah catatan yang biasanya menulis begini, teruskanlah doa ini kepada 12 temanmu, maka engkau akan memperoleh berkat dari Tuhan. Namun jika tidak, kamu akan mendapat petaka, musibah, dan segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Pernah tidak adik-adik mendapat SMS ini? Kebanyakan sebagai anak-anak yang percaya pasti pernah ya mendapat SMS ini. Kakak Dian juga pernah dapat SMS ini. Nah, bagaimana respon adik-adik setelah mendapat SMS ini?
Apakah adik-adik meneruskan atau berhenti di adik-adik? Sebenarnya apa sih? Kita mulai bertanya, harusnya bertanya, apa sih yang ada di pikiran dari orang yang pertama kali membuat SMS ini? Apa yang mereka imani dari SMS yang mereka kirimkan ini? Apakah mereka menganggap bahwa Tuhan itu hanya akan mengabulkan atau dapat disogok dengan mengirim SMS kepada orang-orang di sekitar kita? Dan bagaimana ketika kita yang menerima SMS itu meresponnya? Apa kita langsung mengirimnya karena kita takut mendapat suatu musibah? Atau sebaliknya, kita mengacukan dan tetap percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Tidak ada satupun yang dapat terjadi dalam kehidupan kita tanpa seisinya. Nah, kita berbicara tentang doa. Hari ini kita banyak kembali diajar tentang hal berdoa, hal doa Bapa kami. Seringkali di adik-adik masih di kelas balita, bahkan kakak-kakak gurunya sudah ajarkan tentang doa Bapa kami. Doa itu diibaratkan seperti setiap hari kita membutuhkan minuman air mineral. Kita perlu minum setiap hari untuk memulihkan keadaan tubuh kita, melepas segala dahaga kita. Nah, begitu juga doa. Yang kita harapkan, doa juga kita bisa jadikan seperti air mineral tadi. Kita butuhkan setiap hari, setiap saat untuk melepas dahaga kita. Nah, haus di sini maksudnya adalah bagaimana kita bertemu dengan Tuhan, pertemuan kita dengan Tuhan. Banyak orang berdoa, dia mau bertemu dengan Tuhan dengan segala macam alasan. Entah itu karena kebutuhan kita sehari-hari, entah karena keuangan, entah karena studi kita, entah karena teman pergaulan kita, teman hidup kita, lingkungan kita, meminta pertolongan, mengucap syukur, bahkan mendoakan orang-orang di sekitar kita. Seringkali kita lakukan dan itu menjadi alasan kenapa kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi ada yang menarik ketika berdoa. Terkadang sebagai anak-anak Tuhan, apalagi anak-anak remaja, kita itu kurang pede dalam berdoa. Jadi ketika kita menghadapi suatu pergumulan, misalnya mau ujian, kita kurang pede berdoa sendiri. Kita takut doa yang kita sampaikan itu hanya ibaratnya sudah hanya sampai di langit-langit rumah saja, tidak sampai ke Tuhan. Jadi terkadang kita minta Bapak Pendeta mungkin, meminta kakak guru kita, meminta teman-teman pelayanan kita yang lebih pintar mungkin, kita anggap lebih bijak berdoa atau mendoakan kita. Memang benar adik-adik, Tuhan memakai sebagian orang yang khusus dipanggil olehnya untuk melayani umat-umatnya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan otoritas kepada mereka untuk mendoakan. Tetapi satu hal yang perlu kita pahami, bahwa berdoa kepada Tuhan itu sama sekali tidak membatasi siapa saja yang menaikkan doa dan memiliki kuasa sehingga benar-benar membawa pengaruh dalam kehidupannya. Bahkan orang-orang yang baru saja percaya itu bisa saja doanya memiliki kuasa. Ya, jadi adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu merasa kurang percaya diri berdoa kepada Tuhan. Mari belajar bersama-sama berdoa. Nah, yang kita tanyakan lagi,
Kak, bagaimana sih kita bisa memiliki doa yang penuh kuasa? Atau dalam artian bagaimana ya supaya doa kita itu bisa dikabulkan? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ayo kita buka sama-sama di Yakobus 5 ayat 16. Kakak baca. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di sini ada 3 hal perlu yang kita pelajari di dalam doa yang memiliki kuasa. Yang pertama, kita diminta untuk mengaku dosa terlebih dahulu. Hendaklah kamu saling mengaku dosa. Tuhan, kita tahu bersama bahwa Tuhan tidak menyukai dosa. Seberapa banyak dan sesering mungkin kalian berdoa, kita berdoa, tetapi ketika kita tidak meminta pengampunan dosa atau masih ada dosa-dosa yang kita lakukan, itu sama saja tidak membuat doa kita mempunyai kuasa. Tuhan menginginkan kakak dia dan adik-adik terlebih dahulu meminta ampunan kepada Tuhan terhadap setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Karena dosalah yang dapat menghalangi setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Adik-adik, kita harus belajar menjadi seseorang yang mau dengan penuh tulus datang ke hadapan Tuhan, meminta maaf terlebih dahulu dalam setiap kesalahan-kesalahan kita. Dan yang perlu adik-adik ketahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan yang pemaaf. Jangan karena berpikir dosa kita begitu besar di hadapan Tuhan, kita tidak mau lagi datang berdoa kepada Dia. Percayalah adik-adik bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan ketika Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita, tugas kita adalah bagaimana menjaga diri kita untuk tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Menjaga diri kita, dan untuk menjaga diri kita, kita butuh pimpinan Roh Kudus. Tetaplah berdoa adik-adik supaya Tuhan memampukan kita untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Karena ketika kita jatuh ke dalam dosa yang sama, ingatlah, itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Ingatlah, seberapa besar dan seberapa banyak doa yang kalian panjatkan di hadapan Tuhan, doa itu tidak akan memiliki kuasa. Pertama-tama, kita harus mengaku dosa. Dan yang kedua, kita belajar lagi di ayat 5, Yakobus 5 ayat 16b. Kita baca lagi, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Oke, di sini ada kata yang harus digarisbawahi, saling mendoakan. Kita lihat juga ya di doa Bapa kami, kita mendoakan juga orang-orang sekitar kita. Nah, saling mendoakan di sini, coba kita lihat kita sebagai manusia. Ada sisi egoisme. Setiap manusia itu pasti memiliki sisi egoisme. Dan ini tidak bisa jauh dari manusia. Kita terkadang terlalu memikirkan kehidupan, kesulitan, pergumulan diri kita sendiri tanpa melihat keadaan di sekitar kita. Kadang-kadang kita menghadap Tuhan dengan begitu banyak permasalahan kehidupan kita. Terlalu panjang list, kita mau ini. Kita lupa bahwa kita juga penting mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mendoakan orang tua kita,
mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan bangsa dan negara kita, teman-teman, tetangga, orang-orang yang mengalami pergumulan yang berat. Marilah adik-adik, kita belajar untuk mendoakan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Tuhan tidak meminta kita melakukan sesuatu yang besar. Tuhan meminta kita hanya mendoakan orang-orang di sekitar kita. Dan ketika kita mampu mendoakan orang-orang di sekitar kita, itu jangan membuat diri kita juga menjadi sombong dan membuat diri kita bilang karena mereka saya mendoakan kamu dan kita meminta upah atas apa yang kita lakukan. Seperti halnya kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta upah apa yang kita lakukan dengan berdoa terus tidak. Sama halnya seperti itu. Ketika kita mampu mendoakan orang-orang di sekitar kita, lakukanlah itu dengan tulus hati. Karena kalian menyayangi saudara-saudara, orang-orang di sekitar kalian sama seperti Tuhan. Dengan mendoakan sama kita, yakinlah itu sebenarnya kalian telah melakukannya untuk diri kalian sendiri. Dan yang ketiga, kita belajar tentang keyakinan. Itu kita lihat di Yakobus 5 ayat 16c. Bila dengan yakin didoakan sangat besar Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, keraguan dan kebimbangan itu identik dengan ketidakpercayaan. Adik-adik pernah membaca tentang kisah Rasul Petrus di mana ia berjalan di atas air? Pernah ya? Awalnya memang dia berjalan di atas air. Tetapi lama-kelamaan ketika dia melihat di hadapannya itu ada hambatan, ada derita, ada tantangan, dan di luar nalarnya, di luar logikanya, ia mulai ragu. Dan keraguannya itu membuatnya jatuh, tenggelam. Ketika kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, maka di dalam doa kita tidak ada keraguan dan kebimbangan. Kita harus yakin bahwa setiap doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan itu senantiasa besar kuasanya dan Tuhan mendengar, Tuhan melihat apa yang kita butuhkan. Dan suatu saat doa-doa kita ketika kita sudah panjatkan dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan tanpa keraguan dan kebimbangan, itu akan dinyatakan, itu akan dikabulkan. Tetapi seturut dengan kehendak Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita telah belajar tentang apa itu doa. Walaupun adik-adik masih remaja, Kakak Dian tahu bersama, kita semua dalam masa proses belajar. Dulu waktu masih ibadah di gereja, kalau Kakak Dian minta siapa yang berdoa, kadang-kadang masih malu berdoa. Mari adik-adik, kita belajar. Tuhan tidak meminta dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang memuja, kata-kata yang betul-betul dirangkai dengan indah. Tidak. Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita mengucapkannya, sebelum kita memintanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu beranikanlah, datanglah kepada Tuhan dan jadikanlah doa itu sebagai nafas hidup kita. Percayalah di dalam setiap doa kita, ketika kita menaikkannya dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh ampunan terhadap dosa-dosa kita, dan kita mampu mendoakan sesama kita, dan dengan kita yakin bahwa Tuhan dapat mengabulkannya, maka segala sesuatu yang adik-adik doakan itu akan terjadi sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Selamat berproses adik-adik, tetaplah menjadi berkat dimanapun kalian berada. Dan Tuhan Yesus akan menolong kita. Amin. Terima kasih buat Kakak Dian yang telah membawakan cerita firman Tuhan kepada kami. Kiranya Kakak Dian sekeluarga diberikan kesehatan dan selalu dalam perlindungan Tuhan.
Teman-teman, untuk merespon firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat dan akan kembali mendoakan persembahan kita. Untuk itu, Kakak Dian ajak kita semua satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, pada saat ini kami kembali datang seraya mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjadikan doa itu sebagai nafas kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu rindu berdoa kepada Tuhan, mampu melihat setiap orang-orang di sekitar kami dan mampu mendoakan mereka. Dan ajar kami memiliki keyakinan dan hilangkanlah keraguan kami terhadap doa-doa kami. Kami yakin dan percaya ketika doa-doa yang kami panjatkan itu kami naikkan, itu sangat besar kuasanya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan mengabulkannya sesuai dengan waktu Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa setiap anak-anak Tuhan yang boleh kembali datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dengan setia mereka setiap minggunya beribadah kebaktian remaja. Mari Tuhan Engkau menjaga, melindungi mereka di masa remaja mereka. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kepintaran dan kerajinan mereka. Dan kiranya Engkau memberkati mereka di masa muda mereka.
sehingga masa muda mereka dapat isi dengan segala sesuatu yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan, mengembangkan setiap talenta yang Tuhan berikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan Engkau berkati mereka dalam upaya mereka mencapai cita-cita mereka. Engkau buka jalan sehingga mereka suatu saatnya mereka dapat menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan banggakan, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua mereka di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, umur panjang. Berikan mereka kemampuan dalam mendidik adik-adik kami. Berikan kesabaran. Dan kiranya Engkau senantiasa berikan mereka hikmat untuk menjadi teladan di tengah rumah tangga mereka bersama adik-adik. Dan saudara-saudara mereka juga Tuhan berkati, baik adik-adik kami, kakak-kakak kami dalam masa pertumbuhan, dalam sekolah, dalam pencarian pekerjaan. Mari Tuhan buka jalan, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin tidak dapat ikut dalam pelayanan dan ibadah kebaktian remaja. Yang sakit, mari Tuhan sembuhkan, Engkau pulihkan. Yang sedang bepergian, mari Tuhan jaga dan sertai. Bahkan yang mungkin malas atau lalai, mari Tuhan Engkau ketuk pintu hati mereka. Berikan mereka kehausan akan firman Tuhan, kehausan akan bertemu hadirat Tuhan, sehingga minggu depan mereka dapat hadir kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk kakak-kakak pengurus dan kakak-kakak guru beserta kakak Ical yang senantiasa dari minggu ke minggu tetap memberikan kesabaran, hikmat, kebijaksanaan, dan kesehatan untuk dapat melangkat pelayanan sekolah minggu sebaik-baiknya. Dan Tuhan, Engkau berkati semua kami di masa-masa pandemik ini. Mari Tuhan tetap menjaga kami, berikan kami kekuatan, kesehatan, mampukan kami untuk beraktivitas di masa-masa new normal ini sebaik mungkin, sehingga kami terjauhkan dari virus corona, bahkan virus manapun yang dapat membuat kami menjadi lelah, menjadi sakit. Tuhan, biarkan kami dapat percaya bahwa Tuhan punya kuasa untuk menghilangkan virus ini dari muka bumi. Dan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang masih bergumul di masa dengan penyakit corona ini, mari Tuhan berikan kesabaran, berikan mereka kesembuhan, berkati makanan minuman mereka, sehingga suatu saat di tengah-tengah pergumulan mereka ini mereka tak percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi mereka. Tuhan Yesus, kami juga telah memberikan persembahan syukur. Kiranya Tuhan memberkati persembahan syukur yang kami sudah naikkan, sehingga persembahan ini dapat berkenan di hadapan Tuhan, dapat digunakan sebaik-baiknya khusus pelayanan di sekolah minggu kami, bahkan di tengah-tengah jemaat kami. Tuhan Yesus yang baik, ampunkanlah segala kesalahan yang kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa bersyukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kini saatnya kita akan membawakan persembahan syukur kita ke hadapan Tuhan. Saya mengajak teman-teman semua untuk bernyanyi Kidung PKJ 212, Ya Allah Kasih-Mu Besar. Ya Allah,
saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah online kita pada saat ini dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 432, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh menderita, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin untuk besar bagi orang yang buta, yang terkadang berpenglihatan dan bertindas dibebaskan sudah tahu Tuhan sedang tiba. Kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Kau tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan. Kristus pemberanya, kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Adik-adik yang diberkati Tuhan, ibadah kita telah berakhir. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.